niat dari pelaku, dari pemain adalah memainkan peran film porno. Jadi niat pelaku udah ada di situ. Asal ada. Iya, pasti ada. Nggak mungkin ini korban. Nggak mungkin korban. Dan dia dapat uang dari situ. Yang pasti hukumannya diambil adalah yang terberat. Pasal yang terberat ditambah sepertiga. Yang saya khawatir malah oknum pemuka agama suka nonton itu. Ya kita pernah lihat kok dulu di DPR RI. Ada anggota dewan lagi sidang nonton gitu kan. Mbak Dinda tahu websitenya itu ada 3 website tadi itu katanya. Kalau yang saya baca sih ada 3 website. Apa itu Mbak Dinda? Websitenya ya website yang tentang pornografi itu Pak. Ya apa namanya, ada yang bintang ID yang gitu Pak. Pokoknya. Udah sempat buka belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Eduarman. Serambi Eduarman adalah program edukasi hukum yang mana akan membahas semua permasalahan hukum yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Vlog official Eduarman juga mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik guna memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini, Serambi Eduarman akan membahas tentang era baru bisnis video porno di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada hari ini, mari kita saksikan video tayangan berikut ini. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar rumah produksi film asusila di kawasan Jakarta Selatan. Terbongkarnya rumah produksi film asusila ini ketika polisi melakukan patroli cyber dan menemukan situs konten video asusila berbayar. Para pemeran dalam konten video maupun film bermuatan asusila dimaksud, tersangka ini selain mendapatkan talent dari kelompok jaringannya seperti itu, juga dilakukan melalui profiling media sosial dari calon targetnya. Jadi perlu saya sampaikan di sini latar belakang dari pemeran wanita di sini mulai dari artis, foto model maupun selebgram. Di mana di undang-undang pornografi ini selain pendananya yaitu tersangka I juga akan menjerat terhadap para talent yang bermain di film dimaksud. Dan setidaknya sudah sekitar 500 juta rupiah yang diraup oleh tersangka ini dalam penjualan konten-konten video maupun film yang diunggah di 3 website. Jadi total ada 120 video ataupun yang sudah diproduksi oleh rumah produksi ini dengan 10.000 viewersnya di 3 website yang sudah kita profiling maupun identifikasi. Ternyata pasar di Indonesia terkait konten seperti ini dan dimainkan oleh orang Indonesia ternyata masih banyak minatnya. Sehingga dari zaman dulu sebenarnya sudah ada konten serupa, website serupa yang tetapi dia tidak memproduksi sendiri alias mendapatkan dari pihak-pihak lain. Sedangkan ini membuat website sendiri lalu membuat berbayar untuk sebuah konten-konten pornografi yang mereka produksi sendiri alias ini sudah all in one, sudah serius, sudah profesional. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Eduarman. Ya, sahabat Serambi Eduarman di rumah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Eduarman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Dinda gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Adi sehat. Lama tidak berjumpa nih Pak di Serambi Eduarman ya. Semangat tapi ya. Semangat dong terus Pak Adi. Pak Adi, hari ini terkait dengan video teaser barusan yang kita saksikan bersama, saya pengen tahu nih Pak. Polda Metro Jaya itu kan telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus nih ya Pak, dalam dugaan produksi film porno tersebut, di mana para tersangka itu dijerat oleh pasal 27 ayat 1 junto pasal 45
ayat 1 dan atau pasal 34 ayat 1 junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, dan juga pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2 junto pasal 30 dan atau pasal 7 junto pasal 33 dan atau pasal 8 junto pasal 39 dan atau pasal 9 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau Undang-Undang pornografi nih Pak Adi. Aku penasaran nih, menurut Pak Adi sendiri, apakah pasal tersebut sudah tepat Pak diberikan kepada para tersangka, atau mungkinkah ada pasal lain yang bisa diberikan kepada para tersangka Pak? Monggo silakan. Oke, Mbak Dinda, ya sebelum saya membahas tentang pasal-pasal, Baik Pak Adi. alangkah baik dan bijaksananya kalau saya terlebih dahulu menyampaikan, mengomentari Baik. apa yang tadi dalam tayangan tersebut. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus Polda atau Kasubdit atau Subdit Cyberkrim Polda, karena ini berhasil diungkap karena patroli cyber yang dilakukan oleh Subdit Cyber Polda Metro Jaya. Saya atas nama pribadi dan tentunya dari Serambi Adi Warman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Ya, ini baru 1 tahun berjalan, penyidik Polda itu sudah sangat sigap, bisa membongkar ini dengan baik ya. Itu memproduksinya adalah satu kesatuan, beda dengan kasus-kasus yang lalu. Ya, kalau kasus-kasus yang lalu memang ada, tetapi dia tidak memproduksi sendiri, dia menjual yang produk orang lain, dia membeli, dijual baru diedarkan. Dia beli, diedarkan. Kalau ini sudah tanda petik profesional tentang produser dan sutradaranya. Ini justru tidak memiliki latar belakang film. Ya, ini perlu ditegaskan. Jadi teman-teman orang film jangan juga kaget bahwa ini bukan dari latar belakang film. Yang bersangkutan berawal tukang urut. Oh iya Pak Adi. Iya. Ya, betul ya. Ya, yang produser itu tukang urut, terus main limbah kertas dan lain sebagainya, ganti-ganti profesi. Ya, Sampai akhirnya jadi sutradara dan produser film porno. Oke, Ya, menarik. itu ya. Baik. Nah, jadi selanjutnya saya bicara tentang pasal-pasal yang tadi disampaikan oleh Mbak Dinda. Ada sekian banyak pasal. Betul Pak. Ya, terhadap pasal-pasal tersebut memang ada beberapa yang masih belum dicantumkan. Mungkin nanti oleh JPU akan dicantumkan. Antara lain TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Tapi saya yakin dan percaya penyidik tidak bodoh. Dia akan lakukan pemblokiran rekening-rekening asal usul dari mana dan akan melakukan TPPU-nya. Ya. Oke. Nah, timbul pertanyaan, Pak, sedemikian banyak pasalnya, ya masyarakat bingung apa pasal yang mau didakwakan atau nanti hakim mutusinnya pakai pasal yang mana? Iya, yang pastinya tuh yang mana ya Pak? Nah, untuk itu ada teori hukum pidana yang akan diterapkan. Ada teori yang mengatakan konkursus idealis dan konkursus realis. Konkursus idealis ini adalah satu perbuatan pidana, ya, tapi melanggar berbagai macam peraturan undang-undang pidana. Atau konkursus realis, perbuatan pidananya itu berlanjut. Nah, nanti jaksa penuntut umum atau hakim akan melihat ini konkursus idealis atau konkursus realis. Nah, kalau saya lihat ini bisa nggak dibawa kepada konkursus perbuatan berlanjut? Bisa. Karena apa? Karena satu sisi dia membuat, terus dia mengedarkan. Berarti ada perbuatan-perbuatan lagi. Ada tadi undang-undang IT dilanggar, terus ada lagi undang-undang pornografi dilanggar, atau nanti juga ahli hukum pidana bisa mengatakan bahwa Pak ini konkursus idealis, ya bukan realis. Nah, itu tergantung dari mana pembuktiannya yang bisa diajukan oleh jaksa penuntut umum atau oleh teman-teman penyidik. Yang pasti
hukumannya diambil adalah yang terberat. Pasal yang terberat ditambah sepertiga. Ya. Dia tambah sepertiga. Karena apa? Diatur di dalam undang-undang di KUHP itu dari pasal 63 sampai pasal 71 yang mengatur tentang konkursus ini. Oh, oke. Ya, jadi nanti hakim akan melihat, oh pasal yang lebih tinggi hukumannya tambah sepertiga. Jadi tidak semua nanti pasal ini beda. Jadi yang diambil adalah yang tertinggi Dan terberat. terberat yang tertinggi. Ya, oke, baik. Terus ditambah sepertiga. Sepertiga yang tadi ya Pak. Itu. Saat ini kan polisi baru menetapkan 5 tersangka kasus dugaan produksi film porno tersebut, di mana kelima tersangka tersebut nih ada yang berperan sebagai sutradara, admin web, editor, sound engineering, dan juga sekretaris talent nih Pak Adi. Lalu bagaimana nih dengan para pemain film pornonya nih Pak Adi? Apakah pemeran film tersebut bisa dijadikan sebagai tersangka atau bisa kita katakan sebagai saksi, sebagai korban, maaf? Bisa dijadikan tersangka. Oke. Karena niat dari pelaku, dari pemain adalah memainkan peran film porno. Jadi niat pelaku udah ada di situ. Asal ada. Ya, pasti ada. Nggak mungkin ini korban. Ya, nggak mungkin korban. Dan dia dapat uang dari situ. Walaupun uangnya kecil. Karena saya dapat informasi juga, orang-orang yang terlibat di situ, digajinya itu bukan per film ternyata. Digajinya per bulan, 4 juta rupiah. Hitungannya kecil ya? Ya, sangat kecil. Nah, ini menyebabkan juga dia memang pasti ada niat untuk melakukan memproduk atau membuat film porno. Nah, nanti di situ kena pasal 55, penyertaan dan lain sebagainya. Tapi ingat, yang bersangkutan tidak bisa dikenakan undang-undang IT ya buat para pemain, karena dia yang bukan menyebarkan. Hanya aja ya. Dia hanya kena undang-undang pornografinya. Oh, oke. Tapi pasti kena. Pasti nah, kena. sekarang ada salah satu kan, katanya talentnya sekarang lagi di Kamboja tuh. Iya, ya, kan? dipanggil juga kan lagi loh. Sekarang mau kesini baru minggu depan. Siapa namanya? Siskae. Siskae, Pak. Sempat viral juga sih Pak, itu viral. udah sering viral sih. Mbak Dinda tahu websitenya itu ada 3 website tadi itu katanya. Kalau yang saya baca sih ada 3 website. Apa itu Mbak Dinda? Websitenya ya website yang tentang pornografi itu Pak. Ya apa namanya, ada yang bintang ini ya gitu Pak. Pokoknya. Udah sempat buka belum? Jujur buka belum bisa banget sih Pak. Karena nggak bayar ya? Iya, padahal saya penasaran sih Pak, mau lihat kayak gimana filmnya Pak. Penasaran juga pemainnya kayak gimana sih Pak. Lalu Pak Adi, saya mau nanya juga nih Pak, terkait dengan bisnis rumah produksi ini ternyata kan sudah berlangsung lama ya Pak, kurang lebih dari tahun 2022. Dan telah menghasilkan 120 film porno. Ini kan termasuk banyak ya Pak, dalam waktu 1 tahun udah dapat 120 judul film Pak. Dan juga total pencapaiannya sudah sampai 500 juta. Sebenarnya hal apa sih Pak yang menyebabkan hal seperti ini tuh bisa terjadi di Indonesia Pak? Karena film porno di Indonesia ini kan seperti yang kita ketahui itu dilarang ya Pak di Indonesia itu. Gimana Pak pendapat Pak? Jadi begini, ini anak pelaku ya, dalam hal ini produser dan sutradara, mungkin sering menonton film-film porno dan dia menyadari bahwa ada ruang, dalam hal ini ruang bisnis, pangsa pasar yang bagus di Indonesia. Karena para penggemar film porno juga ingin tahu bagaimana pemain lokal. Ya, pemain selama ini mungkin banyak tahu pemain luar. Nah, ini anak sebenarnya cerdas tapi keblinger. Ya, lihat ada pangsa pasar, dia coba-coba. Nah, coba-coba dan ternyata berhasil. Keberhasilannya tidak lama. Kenapa tidak lama? Karena belum piawai. Karena banyak juga pelaku-pelaku seperti ini tidak tertangkap. Ya, ini mungkin karena tadi latar belakang profesi awalnya, terus pendidikannya, jaringannya. Mungkin kalau ini hebat, dia tidak akan memproduksi di Indonesia. Ya, di luar. Atau dicari yurisdiksi yang tidak bisa ditangkap. Nah, ini harus dilakukan sedemikian, tapi karena ini tadi kekurangan pengetahuannya, sumber daya manusianya, ya begini. Yang jelas dia tahu pangsa pasar film porno di Indonesia luar biasa. Oke, baik. Diterima banget berarti ya Pak. Kalau dilihat dari tahun 2022 ke 2023 ini ya Pak. Banyak yang nonton, banyak yang nge-subscribe juga kan Pak. Ya pasti nggak berbayar lagi. Nah itu. Serambi Adi Warman nggak berbayar.
Udah berapa tahun ya? Oke Pak, baik. Lalu terakhir ya Pak, apakah ada usulan dari Pak Adi atau rekomendasi tertentu nih dari Pak Adi terkait dengan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait bisnis porno yang ilegal di Indonesia nih Pak Adi? Pastinya ada Mbak Dinda. Oke. Yang pertama dari sudut kaca penegak hukum itu sendiri. Saat ini sudah saatnya patroli cybercrime ini ditingkatkan baik personilnya maupun kemampuannya. Bahkan bisa dibilang harus sudah seimbang dengan patroli nyata. Patroli nyata itu polisi yang memang melakukan patroli di jalan-jalan, di lingkungan. Jadi dia harus ditingkatkan, saya katakan tadi, personilnya dan kemampuannya. Karena tindak pidana ke depan lebih banyak mengedepankan IT. Teknologi. Ya, teknologi. Nah ini yang melakukan patroli juga cukup capek karena dia hanya duduk, lihat buka-buka monitoring web dan sebagainya. Letih sekali itu. Ya, sangat letih. Dan ini terus harus ditingkatkan. Makanya personilnya harus ditambah. Yang berikutnya, tidak cukup hanya polisi atau penyidik Polri yang melakukan pemberantasan ini. Ini harus dilakukan dengan bekerja sama dari Kominfo, Kementerian Kominfo ini juga harus jeli. Jadi ada di sana juga patroli sibernya, dia harus juga melakukan takedown terhadap website-website yang seperti ini. Itu juga harus ditingkatkan karena dia bagian juga bekerja sama dengan APH. Jadi aparat penegak hukum. Jadi suka tidak suka harus. Yang ketiga, peran serta dari para pemuka agama. Ini juga perlu dikedepankan. Yang saya khawatir malah oknum pemuka agama suka nonton itu. Ya kita pernah lihat kok dulu di DPR RI. Ada anggota dewan lagi sidang nonton gitu kan. Nah ini juga perlu bahkan ada calon yang teriak, itu kan hobi saya katanya nonton gitu. Kesenangan saya kan gitu. Jadi hobi. Iya kan itu kan juga jadi masalah. Nah ini ada degradasi terkait tentang moral. Nah berikutnya orang tua. Saya katakan dengan tegas ya, sebaiknya anak-anak kita dari awal sudah disiplin menggunakan gadgetnya masing-masing. Di sekolah juga begitu. Nah, kalau perlu ya anak itu nggak perlu ada gadget yang Android. Kalau memang untuk komunikasi telepon cukup GSM zaman dulu. Yang hanya bisa telepon SMS. Nah ini pemerintah kedepannya saya berharap untuk menerapkan aturan ini. Jadi untuk anak yang belum 18 tahun dilarang menggunakan Android atau sejenisnya. Cukup dia menggunakan telepon biasa. Ya terkecuali dia menggunakan komputer dan lain sebagainya untuk urusan sekolahnya. Tetapi itu pun harus dengan pembatasan yang sangat baik dan ketat. Karena nanti ini terus berkembang, maka terjadi pergeseran moral, maka khawatir bangsa kita akan hancur-hancuran. Ini serangan dari mana-mana, termasuk dari pornografi. Perlu diawasi sih ya Pak, dengan peran orang tua juga di sini cukup besar sebenarnya Pak. Iya, sangat. Betul. Oke baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya hari ini Pak. Terima kasih kembali Mbak Dinda. Terima kasih. Semoga pemahaman dan pemaparan Bapak yang Bapak jabarkan hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga sahabat Serambi Edwarman lain tentunya. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap eksis, mohon untuk tekan subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Serambi Edwarman. Saya Adinda Tiarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Edwarman.